Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Engkau yang utama, yang pertama Tuhan, dan Engkau yang segala-galanya dalam hidup kami. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku yang selalu menjadi yang utama. Hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama Yesus, namamu selalu berada di tempat pertama. Ini komitmen kami semua, anak-anakmu yang di rumah-rumah Tuhan. Kami mau tempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih
Engkau yang selalu di tempat yang pertama Tuhan, yang utama dalam hidup kami. Sebelum apapun yang kami kerjakan, kami mau cari Tuhan lebih dulu dari segalanya. Kami kagum akan Engkau. Waktu kami lihat hidup kami, perbuatan tangan-Mu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Aku pandang bulan dan bintang, ajab dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajab dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Yes Lord. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajab dan mulialah karya-Mu. Oh, ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau. Ku sanjung Engkau. Kau kami sembah Tuhan, Kau kami sembah.
Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Jesus my Lord. Aku sembah Tuhan, aku sembah Tuhan, ku sembah Lord, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan Yesus Lord, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh, Engkau ku sembah, Jesus, Jesus, Jesus. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Suami pegang tangan istrimu, pegang tangan anak-anakmu. Mari angkat di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan sekalian. Kami tahu ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau lawat Tuhan keluarga demi keluarga yang retak, Engkau kembalikan utuh Tuhan. Hubungan anak dengan orang tuanya Engkau kembalikan utuh ya Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi anak-anakmu ya Abba. Engkau bawa yang jauh dekat denganmu hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Terus sembah Tuhan.
Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI GPS, biar hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau hadir di sini. Dalam situasi dan kondisi apapun Engkau tetap ada. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan hati yang lemah lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Allah dengan tema bertahan di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa-masa pandemik ini adalah masa-masa yang sukar. Disinilah kita harus bertahan, ya, endurance. Biar kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh membuat kita memiliki daya tahan yang kokoh di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengupas hal ini. Di dalam kisah Ayub pasal 1 sampai dengan pasal 2 dikisahkan tentang kehidupan Ayub yang secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan, kata Alkitab. Saudara, di dalam kisah Ayub ini, Ayub seorang yang memiliki daya tahan yang kuat sekali secara rohani, luar biasa. Berbicara daya tahan, endurance, dalam pertandingan olahraga biasanya perlu daya tahan yang kokoh. Ini sangat mutlak diperlukan. Misalnya bertinju, dia punya daya tahan yang kuat sampai ronde ke-12. Wow, itu tidak mudah, saudara-saudara. Ya. Demikian juga dalam olahraga lari misalnya, maraton misalnya. Ya. Saya mengingat kisah tentang seorang pelari maraton dari Kenya, namanya Eliud Kipchoge, ya. Itu berlari sepanjang 42,2 km. Dia berlari begitu konsisten. Daya tahannya kuat sekali, 20 km per jam terus konsisten. Sehingga dapat menyelesaikan dalam waktu kurang dari 2 jam, saudara-saudara. Ini daya tahan yang luar biasa. Kalau orang berlari dengan cepat, itu biasa, saudara-saudara. Kalau berlari sepanjang 42 km, lalu dengan kecepatan yang sama, 20 km per jam, dan itu sepanjang 42 lebih kilometer. Wow, ini yang disebut daya tahan fisik yang sangat kuat sekali dari Eliud Kipchoge ini, saudara-saudara. Demikian juga sebetulnya secara kerohanian. Kita harus memiliki daya tahan yang kuat agar kita bisa menjadi seorang pemenang. Kita harus memiliki daya tahan yang kokoh, ya, istimewa di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ya. Demikian juga daya tahan tubuh itu penting memang. Fisik yang kuat itu sangat baik
Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa latihan badani berguna memang, tapi Alkitab bilang sedikit gunanya. Ya, tetapi latihan rohani itu sangat penting. Karena ternyata kerohanian kita sangat mempengaruhi fisik kita. Ya, terbukti dari jadilah sesuai dengan imanmu. Pada saat iman kita kuat, harapan kita baik, saudara-saudara, fisik kita juga mengikuti daya tahan yang lebih baik. Makanya hati yang gembira adalah obat di masa pandemik ini. Hati yang gembira, ya, rohani kita, daya tahan kerohanian kita baik, itu mempengaruhi kesehatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di sini daya tahan kerohanian kita sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Ayub pasal 1 ayat 1 tadi, ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Kalau berbicara saleh berarti berbicara hubungan kita dengan Allah, yaitu hidup benar, ya, secara agamis, saudara-saudara. Dan jujur. Kalau jujur berarti bukan hubungan vertikal, tapi hubungan horizontal, jujur dengan sesama. Diberi penjelasan di sana, ia takut akan Allah. Ini berbicara vertikal. Dia benar dan takut akan Allah. Dan dia menjauhi kejahatan. Berbicara horizontal. Bagaimana dia tidak hidup berbuat jahat atau merugikan orang lain. Kurang apa dari Ayub? 4 kriteria ini sudah cukup untuk menjadi orang yang hebat di mata Allah. Dan Allah bangga sampai mempromosikan hal ini berkali-kali kepada setan. Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub? Ia seorang yang saleh dan jujur. Ia seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan setan pun tahu akan hal itu. Ini mau membuktikan bahwa hidup saudara benar atau tidak benar, Allah tahu. Dan saudara hidup benar atau tidak benar, setan juga tahu, saudara-saudara. Ya, jadi sama-sama tahu, saudara-saudara. Ya. Namun di sini memberi sebuah wawasan yang penting sekali. Sekalipun Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ternyata ini tidak menjamin hidup Ayub tanpa masalah. Disinilah perlunya kekuatan rohani atau daya tahan roh yang kuat pada saat menghadapi masalah dan pergumulan. Setan berpikir, dia berkata kepada Tuhan, ya jelas aja Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan karena engkau melindunginya, engkau memagarinya segala yang dimilikinya. Coba kalau engkau angkat perlindungan itu, maka Tuhan berkata, it's okay. Sekarang boleh itu dalam kuasamu, tetapi jangan sentuh nyawanya. Dan Ayub betul-betul kehilangan hartanya. 700 kambing domba hilang seketika. 3.000 onta hilang seketika. 1.000 lembu atau 500 pasang lembu seketika habis. Saudara-saudara, keledai hilang 500 keledai seketika. Juga karyawan-karyawannya mati seketika. Ribuan orang, saudara-saudara. Ini mau menunjukkan bahwa penderitaan yang dihadapi Ayub begitu berat sekali. Dalam 1 hari hilang semua hartanya, tapi juga dia hilang keluarganya. Artinya 10 anaknya hilang. Hanya orang-orang yang memiliki daya tahan yang kokoh, yang kuat, yang bisa menghadapi masalah berat seperti ini. Maka kita perlu endurance, daya tahan yang kuat, yang kokoh dalam menghadapi berbagai pergumulan yang kita tidak tahu kapan itu datang. Karena setiap masalah, pergumulan, tantangan tidak bisa diprediksi. Anak-anak kita, suami kita, atau istri kita meninggal kapanpun, kita tidak bisa memprediksi. Seperti Ayub, anaknya 10 sekaligus meninggal. Mati kena timbunan robohnya rumah mewah mereka. Tidak tahu, tidak terprediksi. Harta kekayaan Ayub hilang, tidak terprediksi. Kapan itu terjadi? Sama halnya
COVID-19 ini pun tidak terprediksi. Tahu-tahu 2020 langsung kita isolasi mandiri, pandemik seluruh dunia. Tidak terprediksi, tidak terduga sama sekali. Tetapi kehidupan rohani yang baik, ketahanan roh yang baik, daya tahan rohani yang baik, itu menentukan kualitas masa depan kita. Menentukan kualitas kita ke depan dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Terbukti dari kualitas kehidupan rohani Ayub, daya tahan rohani Ayub, membuat dia menjadi pemenang. Saya berharap di tengah-tengah pergumulan yang berat di masa pandemik ini, Bapak Ibu Saudara tetap menjaga kerohanian secara maksimal, sehingga roh kita tetap tumbuh kuat, punya daya tahan yang kuat terhadap segala masalah dan pergumulan dalam hidup. Jadi di sini yang penting, pernyataan ini sangat perlu dicermati bahwa kehidupan rohani yang baik tidak menjamin Anda hidup tanpa masalah. Sekali lagi saya berkata, kehidupan rohani yang baik atau daya tahan rohani yang baik tidak menjamin Anda hidup tanpa masalah. Lalu Pak Bin, apa yang harus saya lakukan supaya daya tahan kerohanian saya itu terus-menerus kuat? Bagaimana saya punya kerohanian yang begitu kokoh dalam hidup ini? Kita kalau belajar dari kisah Ayub, misalnya di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Setelah Ayub mendengar bahwa kekayaannya itu semua ludes dan anaknya 10 mati, saudara-saudara. Ayub mendengar hal ini. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dalam Ayub pasal 1 ayat 20 berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wow, ini luar biasa sekali. Maka berdirilah Ayub mengoyakkan jubahnya, tanda duka cita yang dalam. Mungkin dia menangis menjerit. Itu ciri orang Israel, saudara-saudara, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, tanda duka. It's okay. Saudara, pada saat kita menderita, pada saat kita banyak masalah dan pergumulan, saudara menangis, itu biasa. It's okay saja. Wajar orang bilang, saudara-saudara. Tetapi, apa yang dilakukan dalam kewajaran itu, kemudian bersujudlah ia dan menyembah. Ini yang berbeda dari kebanyakan orang. Pada saat dia menderita, Ayub memang menangis, Ayub memang mengoyakkan jubahnya, dia menunjukkan duka cita dan kesedihannya, tetapi ia tidak lupa sujud menyembah Tuhan. Saudara-saudara, daya tahan kerohanian kita bisa kuat kalau kita tetap menjaga iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap menjaga iman kita. Memang masalah banyak, pencobaan banyak, pergumulan banyak, tantangan banyak, tetapi jangan sampai kehilangan iman. Kita harus tetap menjaga kualitas iman kita, pertumbuhan iman kita, supaya apa? Daya tahan kerohanian kita menjadi kuat. Dalam kisah Ayub sebetulnya ada 3 bagian yang paling besar yang hilang dalam kehidupan Ayub. Pertama, kekayaannya. Dia punya begitu banyak ternak. Ada 7.000 kambing domba. Saya searching di Google, saudara-saudara, harga-harga kambing, unta, lembu, dan keledai, saudara-saudara. Kalau kita melihat 7.000 kambing domba, rata-rata kambing domba itu 2 juta. 7.000 kali 2 juta, itu 14 M. Seketika lenyap begitu saja. Ada 3.000 unta. Unta itu rata-rata harganya 33,5 juta, saudara-saudara. Jadi 100 lebih, 100 M lebih, saudara-saudara. Seketika habis. Ada 500 pasang lembu atau 1.000 lembu. Dikali 15 juta rata-rata seekor lembu. Itu 15 M langsung hilang seketika. 500 keledai betina. Itu harganya kurang lebih 2-3 juta. Ya saudara, 2 M langsung hilang. Jadi dalam seketika kekayaan Ayub
hilang 130 lebih miliar. 130 miliar lebih, saudara-saudara. Hilang seketika. Bisnis mana yang dalam satu hari kehilangan 130 miliar lebih? Dunia usaha mana? Perusahaan mana yang satu hari kehilangan 130 M lebih? Waktu itu ya. Dan Ayub mengalaminya. Belum termasuk rumah mewah yang roboh. Belum termasuk karyawan-karyawan dari penjaga kambing domba, penjaga unta, penjaga lembu dan penjaga keledainya. Semua mati. Hanya aku seorang diri yang selamat. Itu penjelasan dalam Alkitab. Jadi semua mati. Kesedihan melanda seluruh keluarga dari Ayub. Dengan seluruh saudara-saudara. Para budak-budaknya menangis hari itu. Miliaran tak terhitung habis kekayaan Ayub. Saudara, kita tidak bisa bangga dengan banyaknya harta. Karena harta ternyata dalam seperdetik, dalam satu hari, berubah lenyap. Saya ingat saya punya teman pengusaha yang hebat, saudara-saudara, di proyek Senen. Dia punya beberapa tempat dunia usaha di proyek Senen. Saat kebakaran, lenyap langsung. Habis betul-betul ludes. Jadi kita tidak bisa membanggakan kekayaan kita. Yang hari ini ada, esok tidak ada. Kita tidak bisa membanggakan kemewahan kita. Yang hari ini ada, besok lenyap. Dan ini terbukti dari kisah Ayub. Tapi Ayub punya daya tahan yang kuat. Kenapa? Rohaninya kuat. Maka daya tahan roh kita perlu kita latih. Ayub bukan kehilangan kekayaan saja, ternaknya. Tetapi Ayub kehilangan 10 anaknya meninggal. Saya pernah kehilangan anak saya yang ketiga. Saudara, saya menangis selama 3 bulan. Saya menangis. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya punya anak 10 dan 10-10-nya meninggal, tidak tersisa satupun. Bagaimana kesedihannya. Sampai istri Ayub pun mengutuki, bahkan protes kepada Ayub. Masihkah kamu mau menyembah Allahmu? Anak meninggal, harta habis. Yang harusnya kita leha-lehi menikmati, sekarang semua ludes. Tapi di tengah-tengah tidak adanya dukungan dari istri, Ayub begitu kuat sekali. Endurance-nya itu kuat sekali. Daya tahannya itu luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki daya tahan yang hebat. Itu bertumbuh dari kerohanian yang hebat. Daya tahan kerohanian kita menentukan daya tahan fisik kita, daya tahan kejiwaan kita, bahkan daya tahan untuk segala masalah dan pergumulan kita. Ayub bukan hanya kehilangan ternaknya, kehilangan keluarganya, tapi Ayub kehilangan kesehatannya. Ayub kena sakit bara dalam pasal yang kedua. Sebab pada saat umat Allah datang menyembah Tuhan, setan pun datang. Dan sekali lagi Tuhan berkata kepada iblis, dari mana engkau? Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Dipromosikan kembali. Dan tentu saja iblis, sang pendakwa itu berkata, ya jelas Ayub masih percaya kepadamu. Coba kalau kulit ganti kulit. Coba kalau disentuh tulangnya, dia sakit, maka dia akan tidak setia meninggalkan engkau. Dan Tuhan berkata, silahkan, ada izin dari Tuhan, tetapi asal jangan disentuh nyawanya. Saudara-saudara, dan Ayub kena penyakit bara. Saudara-saudara meneliti penyakit bara itu penyakit kulit, saudara-saudara, yang betul-betul mengembung dengan keras sekali, lalu keluar nanah dari kepala sampai kaki Ayub, kata Alkitab. Jadi Ayub berjalan pun sulit. Dan dia menggaruknya dengan beling. Saking sudah sakitnya tapi gatal juga. Saya mencari data berapa tahun Ayub sakit. Alkitab tidak memberi informasi berapa tahun. Tetapi kalau agama lain memberi informasi, Ayub sakit 18 tahun. Lama sekali. Saya tidak menekankan 18 tahunnya ya. Saya menekankan Ayub sakit tidak 1-2 minggu, saudara-saudara. Ayub sakit tidak 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Pasti ada jeda waktu
waktu yang sangat lama sekali. Tetapi Ayub punya daya tahan rohani, mental, karakter yang hebat. Yang berasal dari daya tahan rohani, spirit excellent. Imannya itu, rohnya itu betul-betul hebat sekali. Daya tahannya itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Jangankan kehilangan 10 anak, kehilangan dompet saja sudah maki-maki, marah luar biasa, saudara-saudara. Jangankan kehilangan 7.000 kambing atau 3.000 ontak, saudara-saudara, yang harganya miliaran. Kita baru kehilangan sesuatu saja, kunci mobil salah tempat saja, kita begitu kecewa, marah-marahnya luar biasa, saudara-saudara. Ini mau menunjukkan bahwa daya tahan kerohanian kita sangat lemah sekali. Beberapa orang, saudara-saudara, pada masa pandemik ini, saudara-saudara, kesulitan, kesukaran, baik bidang keuangan, justru juga ditambah sakit penyakit karena tertular COVID-19, saudara-saudara. Orang begitu banyak bersungut-sungut, begitu banyak orang yang begitu lemah sekali, banyak yang kecewa. Bahkan banyak sekali orang yang meragukan kasih setia Tuhan. Sehingga menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Mereka begitu kering rohaninya. Menjadi lemah, mudah meninggalkan Tuhan. Tidak setia, menjadi begitu kalah, begitu kecewa, bahkan kepahitan. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena tidak menjaga daya tahan rohaninya. Karena kalau dia punya harapan, dia tetap menjadi pemenang. Kalau dia betul-betul mengasihi Tuhan, dan dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak akan kalah. Apa yang dilakukan Ayub pada saat begitu besar penderitaannya, dia bertindak tegas terhadap dirinya. Ia sujud, ia menyembah. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jika masalah datang, pergumulan datang, ancaman, rintangan, gangguan, bahkan aniaya, penderitaan, sakit, penyakit datang, ditambahkan olehmu sujud dan menyembah. Semakin banyak pergumulan, semakin banyak sujud, semakin banyak menyembah kepada Tuhan. Itu baru menambahkan daya tahan yang kuat sebagai orang Kristen. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub seorang yang hebat sekali daya tahan tubuhnya. Bagaimana Pak Bin supaya daya tahan rohani saya menjadi kuat? Dengan cara menjaga iman saudara. Tetaplah menjaga iman saudara, sekalipun banyak masalah dan pergumulan. Yang kedua, bagaimana Pak Bin? Coba kalau kita lihat Ayub pasal 1 ayat 21-nya, kita lihat kembali. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa dilanjutkan oleh Alkitab? Terpujilah nama Tuhan. Wah, ini hebat sekali. Di tengah-tengah kehancuran babak belur, banyak penderitaan, Ayub masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Ini mau menunjukkan bahwa Ayub di tengah-tengah pergumulan yang besar, dia tetap menjaga daya tahan rohaninya dengan menjaga bibirnya. Saudara-saudara, jaga iman saudara, tapi jangan lupa juga jaga bibir saudara. Yang Alkitab katakan dalam Ayub pasal 2 ayat 10, kalimat ini sangat hebat sekali. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Alkitab memberi penjelasan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang yang memiliki daya tahan rohani yang baik, dia bisa menjaga bibirnya. Sekalipun banyak masalah dan pergumulan, dia tetap memuji Tuhan. Nyanyian yang sangat istimewa berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu kita berkata bahwa Allah tetap baik. Wah, ini sangat istimewa sekali. Sangat istimewa sekali. Pada saat saya kehilangan anak saya yang ketiga, di rahim istri saya umur 5 bulan
terlilit tali pusatnya, dan ia meninggal di rahim. 3 bulan saya menangis dan bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi dalam sejarah hidup saya? Apakah mudah memuji Tuhan di tengah penderitaan seperti itu? Sulit sekali. Saya bisa bayangkan Ayub 10 anaknya meninggal, disertai dengan kekayaan semua habis. Waduh, saudara-saudara, sulit sekali memuji nama Tuhan. Suatu ketika pada saat saya di rumah, saudara-saudara, ada suami istri datang ke rumah saya. Mereka hendak konseling. Ternyata suami istri ini ikut dunia usaha yang kurang perlindungan OJK, saudara-saudara, Otoritas Jasa Keuangan. Ia tertipu dengan investasi bodong hampir 3 miliar. Seketika habis begitu saja. Dan tidak bisa dimajukan ke pengadilan atau ke polisi, saudara-saudara. Investasi bodong sama sekali. Maka investasi juga, saudara-saudara, harus bijaksana. Pelajari sebaik-baiknya sebelum masuk dalam dunia bisnis. Apa kriterianya? Apakah itu masuk dalam pengawasan OJK, saudara, atau tidak? Dan dia dirugikan hampir 3 miliar. Dia mengeluh, begitu sulit, susah tidur. Tidak bisa, saudara-saudara, memuji Tuhan. Sulit sekali berdoa. Sulit sekali untuk makan bahkan. Kesehatannya terganggu. Saya bisa bayangkan kalau ini terjadi kepada Ayub seperti itu, jadi kepada kita. Begitu sulitnya. Tapi Ayub di tengah kesukaran penderitaan yang sangat besar itu, Ayub bisa berteriak, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ini menunjukkan dia sadar bahwa segala kekayaan dari Tuhan. Dia sadar bahwa anaknya itu pemberian dari Tuhan dan Tuhan berhak untuk mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini Ayub sadar akan otoritas Allah. Di sini Ayub sadar bahwa ada Allah yang mengatur seluruh desah nafas kehidupan manusia. Ada Allah yang mengatur bulatan dunia ini. Maka dalam kondisi itu, dia tidak berdosa dengan bibirnya. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki daya tahan rohani yang baik. Jaga bibir kita. Jangan sampai berdosa terhadap Allah. Dan yang ketiga, dalam Ayub pasal 1 ayat 22 itu berkata demikian. Dalam kesemuanya itu, artinya dalam keseluruhan penderitaan kehilangan itu, Ayub tidak berbuat dosa. Perhatikan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada saat berkata Ayub tidak berbuat dosa, ini mau menunjukkan bahwa Ayub tetap menjaga hatinya. Tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini dia menjaga sikap hatinya. Tidak menyalahkan Tuhan. Dalam hal ini kita belum seberapa memiliki daya tahan kerohanian yang hebat. Belum seberapa. Kalau dibandingkan dengan kehidupan Ayub. Apalagi kita membandingkannya dengan kehidupan Yesus. Yang menghadapi cambukan, paku di tangan dan di kakinya. Ejekan. Kepala yang dimahkotai duri. Dengan seluruh luka di tubuhnya. Yesus punya daya tahan. Baik fisik. Baik karakter. Baik dalam kondisi apapun. Dia tetap punya daya tahan yang kuat. Yang timbul dari persekutuan dengan Allahnya. Yang dia sudah siapkan di Taman Getsemani di dalam doa. Dan dia bisa menjaga hatinya di tengah-tengah penderitaan yang berat itu. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, seberat apapun pergumulan kita, jangan sampai kita berbuat dosa. Tetap jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Seberat apapun pergumulan dan masalah kita, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jangan pahit kepada Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan dan masalah yang berat dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita harus
menjaga sikap hati kita. Harus dijaga sikap hati kita. Kita harus memiliki sikap hati yang tetap tunduk kepada pengaturan Allah. Saudara punya pengaturan sendiri, tapi Allah punya pengaturan khusus dalam hidup saudara. Pengaturan Allah itu pasti baik, pasti indah, pasti terjamin, pasti mendatangkan kebahagiaan. Dan pengaturan Allah itu sempurna. Hiduplah dalam pengaturan Allah, itu yang paling baik dan paling terindah. Hiduplah dalam pengaturan Allah, itulah yang pasti terjamin masa depan kekekalan hidupmu. Dalam pengaturan Allah, itulah yang paling terbaik. Dan Ayub mengerti ini. Dia memiliki sikap hati yang baik. Dia tidak berdosa sedikit pun kepada Allah atau menuduh Allah yang kurang patut. Dia menjaga hatinya. Hatinya tetap tunduk pada otoritas Allah. Pengaturan Allah. Pak Apin, mengapa suami saya meninggal? Mengapa istri saya meninggal? Mengapa anak saya meninggal COVID-19 ini, Pak Apin? Saudara, ingat, ada yang mengatur hidup kita. Ada yang mengatur langkah-langkah kaki kita, desah nafas kita. Ingat dan sadari itu. Ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Tidak mungkin rambut di kepala kita jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak mungkin burung di udara jatuh tanpa sekehendak Allah. Tidak mungkin. Semua dalam koridor pengaturan Allah. Seperti Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 berkata, ada suara dari sorga berkata, berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ada suara dari sorga menunjukkan bahwa sorga lah yang mengatur kematian dan kehidupan. Sorga yang mengatur masa depan. Sorga yang mengatur segala denyut nadi nafas kita. Bahkan seluruh kekayaan kita pun semua berasal dari Allah. Maka kalau kita menyadari bahwa hidup kita sedang diatur oleh Allah, kita bisa menjaga hati kita untuk tidak menyalahkan Tuhan. Jaga sikap kita untuk tunduk pada pengaturan Allah, tapi jaga sikap kita juga terhadap kehidupan kita untuk tunduk kepada keputusan Allah. Allah punya keputusan dan keputusannya lebih bijak dari keputusan siapapun yang paling bijak di dunia. Jika anggota keluarga kita harus dipanggil pulang bertemu dengan Bapa di surga, itulah keputusan Tuhan yang menurut Allah lebih bijak daripada siapapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini semua tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Kita ini telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak mampu menilai perbuatan baik Allah secara murni, karena kita menilainya dalam kondisi berdosa, sedangkan Allah itu tidak berdosa. Maka perbuatan baik Allah pun seringkali kita curigai. Perbuatan bijak, sebijak apapun dari Allah, seringkali kita tidak bisa memandangnya dengan baik. Mengapa? Karena kita telah jatuh dalam dosa. Marilah, karena kita telah jatuh dalam dosa, sulitnya memandang Allah dengan benar. Jaga hati kita dengan baik. Jangan sampai berdosa dan menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Disinilah sikap hati kita harus dibaharui supaya kita tunduk pada otoritas Allah dalam hidup kita. Allah yang punya otoritas atas segala kehidupan kita. Kalau besok kita pulang, masa hidup kita berakhir, siapa yang bisa mencegah? Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghambat semua itu. Perlu disadari bahwa dalam kisah Ayub ini, Ayub itu menerima saudara-saudara. Dan dia tidak berontak kepada Allah. Protes atau dia menyalahkan Tuhan. Tidak. Saya berharap kita punya daya tahan rohani yang baik. Dalam situasi terburuk pun pada masa pandemik ini. Daya tahan rohani kita menjadi menonjol, terlihat. Bahwa kita tetap bisa menjaga hati kita. Di tengah pergumulan yang berat. Perlu diingat baik-baik. Bukan kita yang mengatur hidup kita. Allah lah yang mengatur hidup kita. Kita seringkali berusaha mengatur diri kita sesuai dengan program dan rencana kita. Tidak. Justru kita yang diatur oleh Allah, bukan kita yang mengatur Allah. Pada saat Yesus ketemu dengan janda di Nain dan anaknya meninggal, Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini. Mujizat terjadi, kemuliaan Allah dinyatakan. Tetapi pada saat Yesus bertemu dengan orang yang meninggal
selama pelayanan Yesus. Tidak semua yang meninggal Yesus bangkitkan, tidak. Apakah pada saat ada orang yang meninggal lalu Yesus tidak bangkitkan? Seperti Lazarus atau seperti anak muda janda di Nain ini, saudara-saudara. Lalu Yesus tidak sayang, tidak cinta. Tidak. Bahkan pada saat tidak ada mujizat dikecap dalam hidup kita, Allah tetap baik, Allah tetap Allah adanya. Dia punya otoritas, punya pengaturan, dan punya keputusan-keputusan yang tepat. Tidak terpengaruh dengan tingkah dan perbuatan kita. Tidak. Allah tetap Allah. Dialah segala-galanya. Mari, jadilah orang Kristen yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Memang banyak masalah dan pergumulan, tantangan hidup. Tetap jaga iman saudara. Jangan sampai kehilangan iman. Pada saat banyak pergumulan dan tantangan hidup, tetaplah jaga bibir kita. Supaya tidak berdosa terhadap Tuhan. Pada saat kita banyak pergumulan dan masalah dalam kehidupan, tetaplah jaga hati kita. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan dan tidak berbuat dosa. Daya tahan rohani kita harus dikembangkan. Sehingga kita dapat menghadapi pergumulan sesulit apapun. Kita tahu masa pandemik mungkin saja, sangat mungkin tidak berakhir di tahun 2021 ini. Akan berkepanjangan. Tetapi orang yang memiliki daya tahan yang kuat, dia dapat mengatasinya, keluar sebagai pemenang, bahkan ia menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi banyak orang lain dikuatkan lewat kesaksiannya, sehingga kehidupannya menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah menegur, menasihati kami, dan membangun kami. Tuhan tolong kami ya Bapa untuk menjadi orang Kristen yang tetap menjaga iman kami dalam situasi dan kondisi apapun, separah apapun dalam kehidupan kami Tuhan, seberat apapun ajar kami punya iman yang kokoh Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan. Tuhan tolong kami punya daya tahan yang kuat dengan menjaga bibir kami ya Bapa, supaya dengan persoalan yang berat, tantangan yang berat, kami tetap menjaga bibir kami supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Lebih-lebih ajar kami menjaga hati kami Tuhan, sebab dari hatilah ya Bapa timbul dan terpancar kehidupan. Itu sebabnya kami menjaganya dengan segala kewaspadaan. Kami berdoa khusus Tuhan buat jemaat GBI GPS ini, biar kebenaran firman Allah mengubah setiap hati, dan kami percaya Engkau melawat umat-Mu hari ini. Hari ini Tuhan, teruslah Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari angkat tangan saudara semua. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.